Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi perbandingan. Perbandingan dibedakan menjadi dua, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ciri khas dari perbandingan yang senilai adalah apabila salah satu bertambah, maka pasangannya juga ikut bertambah. Dan cara cepatnya adalah dengan dibagi pasangannya. Sebagai contoh nih, Ali membeli 5 buah buku dengan harga Rp32.000, sedangkan Budi membeli 15 buah buku yang sama dan harus membayar. Nah, dalam soal ini terdapat dua unsur, yaitu buku dan harga. Semakin banyak buku yang dibeli, maka harga yang harus kita bayarkan akan semakin banyak. Artinya contoh soal ini merupakan materi perbandingan senilai. Dan cara cepatnya dengan dibagi pasangannya. Buku ini pasangannya adalah harganya. Berarti 5 dibagi dengan 32.000 sama dengan 15 per X, karena yang dicari adalah harganya. Nah, langkah selanjutnya ketika menjumpai bentuk yang seperti ini adalah dengan cara dilakukan perkalian silang. Tetapi saran saya adalah jangan dilakukan perkalian silang terlebih dahulu sebelum kita yakin bahwa tidak ada bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan lagi untuk memudahkan kita menghitung bilangan selanjutnya. Nah, bilangan-bilangan yang boleh disederhanakan di sini adalah bagian dengan ruas yang sama, atas dan bawah. Itu boleh disederhanakan. Kemudian, di ruas yang berlainan, atas dan atas, atau bawah dan bawah, itu juga boleh disederhanakan. Nah, dalam soal ini, 5 dan 15 yang letaknya sama-sama di atas dan di ruas yang berlainan, itu sangat mudah untuk kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi dengan 5. Dapat 1 dan 3. Nah, setelah memang kita yakin tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, barulah kita lakukan perkalian silang. X kali 1 adalah X, 32.000 dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 96.000. Jadi, Budi harus membayar Rp96.000. Cukup mudah, bukan? Baik, materi perbandingan berbalik nilai. Ciri khasnya adalah apabila salah satu bertambah, pasangannya justru berkurang. Dan cara cepatnya dikalikan dengan pasangannya. Sebagai contoh, jika mengendarai sepeda motor dari rumah ke sekolah dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dalam waktu 20 menit. Keesokan harinya, jika berangkat ke sekolah dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Maka, jika akan sampai di sekolah dalam waktu, baik, kita amati lagi, dalam soal ini terdapat dua unsur nih. Apa itu? Kecepatan dan waktu. Semakin banyak kecepatannya, maka waktunya akan semakin sedikit. Artinya, soal ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Yang cara cepatnya adalah dengan dikalikan pasangannya. Kecepatan di sini berpasangan dengan waktu. Berarti 40 kita kalikan dengan pasangannya, yaitu waktunya tadi 20 sama dengan kecepatannya 50 dikalikan dengan waktunya adalah X, itu yang dicari. Maka nilai dari X sama dengan 40 dikalikan dengan 20 dibagi dengan 50. Kemudian ini bisa disederhanakan nih, sama-sama bisa dibagi dengan 10. Kemudian 5 ini bisa disederhanakan dengan 20, sama-sama bisa dibagi dengan 5. Hasilnya 1 dan 4. Maka nilai X-nya sama dengan 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Jadi, jika akan sampai di sekolah dalam waktu 16 menit. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan latihan-latihan soal perbandingan, mulai dari soal-soal yang biasa keluar sampai dengan soal-soal pengembangan dan soal HOTS. Untuk membuat 36 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 60 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 80 hari, berapa pasang pakaian yang dapat dibuat? Kita lihat terlebih dahulu. Ada pakaian
dan ada waktu. Semakin banyak pakaian yang dibuat, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Artinya soal ini merupakan perbandingan senilai. Cara cepatnya dibagi pasangannya. 36 kita bagi dengan 60 akan sama dengan X dibagi 80. Sederhanakan bagian-bagian yang memang mudah kita sederhanakan. Kita bagi dengan 10, kita bagi dengan 6, dapat 1 dan 6, baru kita lakukan perkalian silang. X kali 1, X, 6 kali 8, 48. Jawabannya adalah yang D. Cukup simpel. Selanjutnya, seorang pemborong memperkirakan suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 50 orang pekerja selama 30 hari. Banyaknya tambahan pekerja jika pekerjaan itu ingin diselesaikan selama 20 hari adalah, kita amati terlebih dahulu, di sana ada pekerja dan ada hari. Semakin banyak pekerjanya, maka harinya atau waktunya akan semakin sedikit. Jadi dia adalah perbandingan berbalik nilai yang cara cepatnya adalah dikalikan dengan pasangannya. 50 dikalikan dengan 30 sama dengan X dikalikan dengan 20. Maka nilai dari X-nya sama dengan 50 dikalikan dengan 30 dibagi dengan 20. Kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi dengan 10. Kemudian 2 dan 50 sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka nilai dari X-nya sama dengan 25 kali 3, 75. Setelah menemukan bilangan 75 ini, jangan terburu-buru untuk menyerang jawaban 75. Kenapa? Karena yang ditanyakan dalam soal ini adalah tambahan pekerja. Tambahan pekerja itu berarti 75 tadi kita harus kurangkan terlebih dahulu dengan banyaknya pekerja semula, yaitu 50. 75 dikurangi 50 sama dengan 25 pekerja. Nah, hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Dibaca pilihan gandanya dan soalnya. Soal yang selanjutnya. Keluarga Pak Bayu mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 5 orang selama 16 hari. Dalam keluarga itu bertambah 3 orang pembantu. Persediaan beras tersebut akan habis selama titik-titik hari. Kita amati lagi, di sana ada orang dan hari. Semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan persediaan beras akan semakin cepat atau semakin sedikit. Berarti soal ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Cara cepatnya tadi adalah dikalikan dengan pasangannya. 5 dikalikan dengan 16 sama dengan, orangnya sekarang menjadi awalnya 5 orang, ditambah 3 orang pembantu. Berarti orangnya sekarang menjadi 8, bukan 3. Dikalikan dengan X. Maka nilai dari X-nya sama dengan 5 kali 16 dibagi dengan 8. Sederhanakan, dapat 1 dan 2, maka nilai X-nya adalah 5 kalikan 2, hasilnya 10. Sangat mudah bukan? Baik, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal pengembangan dari perbandingan. Perbandingan uang Tony dan uang Ari adalah 3:2. Jika jumlah uang Ari dan Tony adalah Rp45.000, maka selisih uang mereka adalah, nah, kita bisa membuat tabel terlebih dahulu. Bagian kolom yang kiri ini adalah bagian yang sudah diketahui, dan bagian yang kanan adalah bagian yang ditanyakan. Yang diketahui adalah jumlah uang Ari dan Tony. Maka kita tuliskan A ditambah dengan T. Kemudian yang dicari adalah selisih uang mereka. Selisih itu adalah yang besar dikurangi dengan yang kecil. Bukan yang disebutkan yang pertama kali dikurangi dengan yang disebutkan terakhir.
Di sini antara Tony dan Ari lebih banyak uangnya si Tony. Berarti di sini T dikurangi dengan A. A tambah T, 3 tambah 2, kita isikan di sini 5. T dikurangi A, kita isikan di sini berarti 3 kurangi 2, 1. Jumlahnya 45.000, kita isikan di sini 45.000. T min A di sini kita isikan X. Perbandingan yang seperti ini merupakan soal perbandingan yang senilai. 5 dibagi dengan 1 sama dengan 45.000 dibagi dengan X. Ingat, jangan langsung perkalian silang, kita sederhanakan terlebih dahulu. 5 dan 45 ini kita bisa membaginya dengan 5, dapat 1 dan 9. X kali 1, X, 1 kali 9.000 adalah 9.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, soal selanjutnya ya teman-teman. Perbandingan uang Karina dan uang Linda adalah 3:2. Perbandingan uang Linda dan uang Mikaela adalah 3:5. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah Rp150.000, maka selisih uang Karina dan uang Mikaela adalah. Soal ini terdiri dari 2 buah perbandingan. Yang pertama, uang Karina banding Linda 3:2. Yang kedua, uang Linda banding Mikaela. Linda banding Mikaela. Kita tuliskan urut sesuai dengan inisial namanya. Demikian juga untuk bilangan yang masuk ke dalam perbandingannya. 3:5. Karena di sini yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga, padahal belum ada perbandingan yang menyantumkan ketiganya, kemudian yang dicari adalah selisih uang Karina dan Mikaela, padahal belum ada perbandingan antara Kaila dan Mikaela. Artinya, perbandingan ini harus kita jadikan satu. Karina banding Linda dibandingkan dengan Mikaela. Caranya adalah kuncinya di perbandingannya miliknya si Linda ini, karena disebutkan di 2 perbandingan tadi. KPK dari Linda adalah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 2 supaya menjadi 6, maka harus kita kalikan dengan 3. Artinya, bilangan-bilangan yang letaknya di baris pertama ini kita kalikan dengan 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian 3 supaya menjadi 6 harus dikalikan dengan 2. Artinya bilangan yang berada di baris yang kedua ini harus kita kalikan dengan 2. 5 kalikan 2 hasilnya adalah 10. Jadi diperoleh perbandingan Karina banding Linda banding Mikaela hasilnya adalah 9 banding 6 banding 10. Kemudian kita buat tabel lagi. Sebelah kiri adalah yang sudah diketahui jumlah uang mereka bertiga. Berarti K tambah L tambah M. Kemudian yang dicari adalah selisih uang Karina dan Mikaela. Selisih yang besar kurangi yang kecil. Karina di sini adalah 9, Mikaela 10. Oh, berarti M kurangi K. K tambah L tambah M. 9 tambah 6 tambah 10. Hasilnya 25. M dikurangi K, 10 kurangi 9, yaitu 1. Yang diketahui jumlah uang mereka bertiga, 150.000. Kemudian M dikurangi K, itu yang dicari, X. Perbandingan senilai dibagi dengan pasangannya. 25/1 sama dengan 150.000 dibagi dengan X. 25 dan 150 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 25, hasilnya 1 dan 6. Kemudian kita kalikan silang, X kali 1, X. 1 kali 6 hasilnya 6. Berarti nilai X-nya adalah 6.000. Maka selisih uang Karina dan Mikaela adalah Rp6.000. Simpel ya. Berikutnya. Ahmad menyelesaikan suatu pekerjaan membutuhkan waktu 6 jam. Budi menyelesaikan pekerjaan yang sama selama 3 jam. Apabila Ahmad dan Budi melakukan pekerjaan tersebut bersama-sama, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Soal ini kita kerjakan dengan cara A itu adalah 6 jam. Budi mengerjakan sendiri 3 jam. Berarti ketika ingin mengerjakan A dan B,
Tentu saja ketika mereka berdua mengerjakan bersama-sama, harapannya adalah pekerjaan tersebut menjadi lebih cepat selesai. Lebih cepat dari 6, lebih cepat dari 3. Kan seperti itu. Artinya, dia merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Jadi cara mengerjakannya 1 per A ditambah dengan 1 per B. Berarti 1 per 6 ditambah dengan 1 per 3 sama dengan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, KPK dari 6 dan 3 adalah 6. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Tandanya ditambah, 6 bagi 3, 2 kali 1, hasilnya 2. 1 tambah 2, 3 per 6. Nah, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, maka A dan B ini nilainya juga harus kita balik dulu. Jadi A dan B itu sama dengan 6 per 3, yaitu 2. Jadi jawabannya adalah 2 jam. Gampang ya? Selanjutnya. Nah, soal ini sebetulnya bukan merupakan soal perbandingan. Ini merupakan soal aritmetika sosial. Yang harus kita pelajari ada harga jual, harga beli, diskon, bagaimana mencari untung, rugi, dan seterusnya. Nah, tetapi soal ini bisa kita kerjakan menggunakan perbandingan. Jadi kita tidak perlu menghafalkan banyak sekali rumus-rumus dari aritmetika sosial. Sebuah sepatu dijual dengan harga Rp250.000. Keuntungan dari harga jual tersebut adalah 25%. Harga pembelian sepatu tersebut. Baik, kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk mempermudah. Bagian kolom kiri yang diketahui, di sana ada harga jual, yang dicari adalah harga beli. Harga beli atau harga awal itu selalu 100%. Setelah dijual, dia untung 25%. Berarti di sini 125%. Seandainya ada soal, dia rugi ternyata, misalkan rugi 25%, maka harga jualnya di sini menjadi 100 dikurangi 25, isinya 75%, dan seterusnya. Kembali ke soal ini, harga jualnya adalah 250.000. Kita tuliskan di sini 250.000. X. Tentu saja ini adalah perbandingan yang senilai dibagi dengan pasangannya. 125% per 100% sama dengan 250.000 dibagi dengan X. Persentasenya kita coret. Kemudian 125 ini kita bagi dengan 250. Kita pilih bagian yang gampang. Dapat 1 dan 2. X kali 1. X 2000 kali 100. Berarti 2000 nambah 02. Hasilnya adalah 200.000. Jawabannya yang A. Selanjutnya. Pak William adalah seorang pegawai dengan gaji bersih Rp4.050.000. Jika gaji tersebut telah dipotong pajak penghasilan sebesar 10%, besar gaji Pak William sebenarnya adalah... Baik, soal ini bisa kita kerjakan menggunakan cara perbandingan. Kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaan. Sebelah kiri, ini adalah bagian yang sudah diketahui, yaitu gaji bersihnya. Kemudian kolom sebelah kanan adalah gaji awalnya. Gaji awal selalu 100%. Gaji bersihnya, karena dipotong pajak penghasilan sebesar 10%, maka gaji bersihnya tersisa 90%. Dari 100% dikurangi dengan 10%. Kemudian gaji bersihnya di sana adalah Rp4.050.000. Gaji awalnya adalah X. Tentu saja ini adalah perbandingan senilai. Maka dibagi dengan pasangannya. 90% per 100% sama dengan 4.050.000 dibagi dengan X. Persentasenya kita coret. 0-nya 1 kita coret. 9 dengan 405 ini masing-masing bisa dibagi dengan 9. Dapat 1. 40 dibagi dengan 9 dapat 4.
Sisa 4 turunkan 5. 45 dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 5. Diperoleh 450.000. Maka nilai X-nya adalah 450.000 dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 4.500.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, soal yang selanjutnya ini ada 3 unsur nih. Kucing, tikus, menit. 3 kucing menangkap 3 tikus dalam waktu 3 menit. 3 kucing menangkap 3 tikus dalam waktu 3 menit. 1 kucing menangkap 1 tikus dalam waktu 1 kucing menangkap 1 tikus dalam waktu titik-titik menit. Nah, jangan sampai terjebak. Jawabannya langsung 1 yang A. Nah, itu jawaban yang salah. Kita langkahnya sama ya, dibuat tabel terlebih dahulu. Ada kucing, ada tikus, dan ada menit. Kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, objek, keterangan. Kucingnya di sini adalah 3, tikusnya 3, waktunya 3. 1 kucing, 1 tikus, X menit. Nah, kita cari dulu. Dari 3 menjadi 1, itu berarti dikalikan dengan 1/3. Dikalikan dengan hasil dibagi awal. Dari 3 menjadi 1, ini juga sama, dikalikan dengan 1/3. Berarti cara mencari X-nya adalah 3 dikalikan. Nah, hati-hati, kita cari terlebih dahulu hubungan antara kucing dengan menit. Ini kita cari hubungannya terlebih dahulu. Semakin banyak kucingnya, maka banyak menitnya akan semakin sedikit. Sehingga antara kucing dengan menit itu adalah perbandingan yang berbalik nilai. Kemudian antara tikus dengan menit. Semakin banyak tikusnya, maka banyak menit yang dibutuhkan akan semakin banyak juga. Jadi dia adalah perbandingan yang senilai. Nah, nanti apabila ada soal yang seperti ini, ada 3 unsur, kemudian kita hubungkan antara subjek dengan keterangan, itu pasti perbandingan yang berbalik nilai. Kemudian antara objek dengan keterangan, berarti dia adalah perbandingan yang senilai. Penerapan di dalam pengerjaan soal ini adalah 3 dikalikan, karena antara kucing dengan menit tadi berbalik nilai, di sini dikalikan dengan 1/3, maka ini dikalikan dengan 3/1 kebalikannya. Kemudian antara tikus dengan menit, dia senilai. Di sini dikalikan dengan 1/3, maka ini juga dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 1/3. Kita coret, diperoleh hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya 3 menit, bukan 1 menit. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kontrak awal pembangunan jalan tol sepanjang 18 km harus diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan mempekerjakan 15 orang. Dikarenakan terjadi adendum, kontrak yang mengharuskan pembangunan jalan tol diperpanjang menjadi 22 km. Kontraktor menambah 25 pekerja untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Berapa lama pembangunan jalan tol setelah adendum kontrak? Nah, supaya soal ini menjadi lebih mudah, kita buat terlebih dahulu tabelnya. Subjeknya di sini adalah pekerja atau orang. Objeknya di sini adalah jalan tol. Kemudian keterangannya di sini adalah waktunya atau harinya. Nah, orangnya pertama 15 orang. Jalan tolnya adalah 18 km. Harinya ada 24. Kemudian di kalimat selanjutnya ada adendum. Jalan tolnya di sini menjadi 22. Menjadi 22. Jadi bukan 18 ditambah dengan 22, tapi sudah kita tulis dengan 22. Nah, perbedaan dengan kata di sini menambah 25 pekerja. Menambah berarti awalnya 15 menambah 25. Orangnya sekarang menjadi 40. Dari 15 ditambah dengan 25. Nah, soal di sini juga harus hati-hati ya. Harinya X. Kita terapkan menggunakan cara seperti tadi.
Dari 15 menjadi 40 berarti dikalikan dengan 40 per 15. Dari 18 menjadi 22, maka dikalikan dengan 22 per 18. Maka X sama dengan 24, kita kalikan dengan antara orang dan hari, antara subjek dengan keterangan di sana adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga ini dikalikan dengan 15 per 40, kemudian antara objek dengan keterangan, antara panjang jalan tol dengan hari adalah perbandingan yang senilai. Jadi dikalikan dengan bilangan yang sama, 22 per 18. Kita sederhanakan bagian-bagian yang bisa kita sederhanakan. 15 dan 40 sama-sama bisa kita bagi dengan 5. Dapat 3 dan 8. 8 dan 24 sama-sama bisa kita bagi dengan 8. Dapat 1 dan 3. 18 dengan 3 sama-sama bisa dibagi dengan 3, dapat 1 dan 6. Kemudian 6 dan 3 sama-sama bisa kita bagi dengan 3, dapat 1 dan 2. Terakhir, 2 dan 22 ini sama-sama bisa kita bagi dengan 2, dapat 1 dan 11. Sehingga nilai X-nya adalah 11. Jadi, lama pembangunan jalan tol adalah 11 hari. Simpel ya? Baik, soal selanjutnya. 2 orang laki-laki dapat menyelesaikan sebuah kerajinan dalam 6 jam. 3 orang wanita dapat mengerjakan kerajinan tersebut dalam 3 jam. Nah, di sini sudah ada gendernya juga nih. Jadi satu pekerjaan itu diselesaikan oleh 2 orang laki-laki dalam waktu 6 jam. Ini satu pekerjaan, satu kerajinan. Kemudian 3 orang wanita dapat mengerjakan kerajinan tersebut dalam 3 jam. Ini juga menyelesaikan satu pekerjaan, 3 wanita dalam waktu 3 jam. Nah, di sini ada cara cepatnya sebetulnya. Antara laki-laki dengan jam, antara wanita dengan jam. Kemudian, jika pegawai laki-laki yang bisa mengerjakan hanya 6 orang, nah laki-lakinya hanya 6 nih ternyata. Berapa orang pegawai wanitakah yang dibutuhkan agar kerajinan tersebut selesai tepat waktu? Pesan 3 kerajinan, mintanya dalam 2 jam, laki-lakinya hanya ada 6. Baik, kita bahas. Antara orang dengan jam. Semakin banyak orangnya, maka waktunya atau jamnya akan semakin sedikit. Jadi dia merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Kita kalikan berarti. 2 kali 6 sama dengan, di sana dibatasi waktunya hanya 2 jam. Orangnya kita laki-laki belum tahu, kemudian dikalikan dengan 2. Maka laki-lakinya sama dengan 2 kali 6 dibagi 2, coret, maka laki-lakinya ada 6. Jadi bisa kita tuliskan, kalau 6 laki-laki dapat menyelesaikan satu pekerjaan itu dalam waktu 2 jam. Berarti kalau hanya ada 6 orang laki-laki yang bisa mengerjakan, berarti 6 orang laki-laki tersebut dalam 2 jam hanya mampu menyelesaikan satu kerajinan. Berarti masih kurang 2 kerajinan yang harus diselesaikan oleh pekerja wanita dalam 2 jam juga. Nah, maka sekarang gantian untuk mengolah yang ini. Antara wanita dengan jam tentu saja sama, dia merupakan perbandingan yang berbalik nilai. Berarti kita kalikan dengan pasangannya. 3 kali 3 sama dengan wanita, W, dikalikan dengan 2. Maka nilai dari W-nya sama dengan 3 kali 3 dibagi dengan 2, maka W-nya sama dengan 9 per 2, karena tidak ada yang bisa kita coret. Artinya, ini bisa kita tuliskan juga, satu pekerjaan akan mampu diselesaikan oleh 9 per 2 wanita dalam waktu 2 jam. Nah, kan masih kurang satu pekerjaan lagi. Ini baru 2 nih, satu pekerjaan, satu pekerjaan. Padahal laki-lakinya dibatasi 6 orang. Berarti wanitanya harus mengerjakan bagian yang lainnya. Tambah lagi. Berarti ini boleh 9 per 2 wanita ini kita kalikan dengan 2. Karena harus mengerjakan 2 pekerjaan sisa dari pesanan yang harus dikerjakan. Kita coret. Hasilnya adalah 9 wanita. Oh, jadi dibutuhkan 9 wanita. Jawabannya yang D. Bisa dipahami ya teman-teman ya?
Oke, lanjut. Soal yang selanjutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, ini terdiri dari 3 unsur. Kita bisa membuat tabel lagi seperti tadi, ada 3 kolom begini. Tetapi ketika soalnya seperti ini, saya sarankan menggunakan cara yang lebih cepat lagi. Karena ada kata terhenti, kemudian dilanjutkan, dan seterusnya. Jadi tidak perlu menggunakan cara yang seperti ini. Betul juga seperti ini, tetapi ada cara yang jauh lebih cepat. Nah, kita buat. Jadi hanya ada 2 kolom saja. Di sini yang diketahui adalah orang dan hari. Orangnya awalnya ada 10, harinya ada 30. Tetapi 30 ini harus kita kurangkan dengan 12 hari ini selama pekerjaan itu berlangsung setelah 12 hari kemudian berhenti. Jadi 30 kita kurangkan dengan 12, itu yang kita gunakan, 18. Kemudian, yang dicari adalah banyaknya tambahan pekerja, berarti ini X. Hari yang tersedia di sini, 18 tadi, kita kurangkan dengan 6 hari. Artinya 12. Nah, antara orang dengan hari, itu adalah perbandingan yang berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak orangnya, harinya akan semakin sedikit. Sehingga dia dikalikan dengan pasangannya. 10 dikalikan dengan 18 sama dengan X kali 12. Maka nilai dari X-nya sama dengan 10 dikalikan dengan 18 dibagi dengan 12. Sama bisa kita bagi dengan 6. Dapat 2 dan 3. 2 dan 10 sama-sama bisa kita bagi dengan 2, dapat 1 dan 5, maka nilai X-nya adalah 5 kali 3 adalah 15. Nah, jangan langsung milih yang 15, kebetulan tidak ada, karena yang dicari adalah tambahan pekerjanya. Tambahan pekerjanya berarti 15 tadi kita kurangkan dengan pekerja awalnya, 10 orang. 15 dikurangi 10 sama dengan 5 orang. Terima kasih.